Tadi kan aku lewat depan kantor KIP kan. Jadi aku lihat kawan-kawan aku orang-orang muda pada ngantri. Emang ngapain sih rame-rame? Di kantor KIP ya? Oh itu, mereka itu sedang berpartisipasi sebagai penyelenggara pemilu di 2024 nanti Bang. Emang kita penting ya partisipasi? Ya elah Bang Rizky, dari kemarin kemana aja sih Bang? Ya penting lah Bang, kita ini sebagai orang muda, generasi muda, penerus bangsa ya penting lah bagi kita. Selain itu nih Bang, di 2024 nanti kita mendapatkan bonus demografi sebagai pemilih pemula. Jadi penting bagi kita berpartisipasi dalam pemilu di 2024 nanti. Itu Bang Rizky. Bukan dengan kawan-kawanku biasa ngopi tidur. Ngopi tidur, main game itu kan. Nah, teman-teman masih ada yang mikir kayak Bang Rizky nggak? Nah, teman-teman mau tahu nggak info lebih lanjut tentang penyelenggaraan pemilu? Yuk kita nonton podcast yang satu ini dengan topik partisipasi orang muda dalam pemilu di 2024. Yuk Bang Rizky, kita nonton. Yuk. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di podcast Gerak Aceh. Nah, di podcast kali ini kita telah bergabung dengan Bang Yusri Razali, merupakan salah satu anggota dari KIP Banda Aceh. Halo Bang Yusri, apa kabar? Alhamdulillah baik. Gimana nih Bang keseharian Bang Yusri di KIP atau ada kegiatan lain gitu? Ya selama ini kita lagi padat-padatnya lagi padat-padatnya karena sudah di awal tahun 2023 ini merupakan tahun politik, tentunya banyak agenda-agenda untuk menyukseskan pemilu 2024 yang sedang kita kerjakan seperti itu. Oke. Bang Yusri di KIP nih ya Bang ya. Bagaimana sih kerjanya teman-teman KIP itu Bang? Memang kerja KIP itu pada dasarnya adalah menyukseskan menyelesaikan seluruh tahapan yang ada, mulai dari pendaftaran partai politik sampai dengan nantinya hari pencoblosan, bahkan apabila ada persoalan terkait dengan sengketa hasil, dan itu seluruh proses tahapan yang ada itu dilaksanakan oleh KIP Kota Banda Aceh itu sesuai dengan tingkatannya seperti itu. Jadi saat ini kita kemarin baru saja menyelesaikan proses seleksi yaitu panitia pemilihan kecamatan, yaitu PPK, dan ini sedang berlangsung proses seleksi panitia pemungutan suara yang ada di tingkat kampung. Kalau di tingkat kecamatan itu ada 5 orang per kecamatan. Jadi kita di Banda Aceh itu ada 9 kecamatan dia. Ada 9 kecamatan, berarti ada 45 orang. Kemudian di setiap kampung ada 3 orang per kampung, jadi ada 270 orang karena di Banda Aceh ada 90 kampung yang ada seperti itu. Jadi inilah tugas-tugas kita, selain tugas-tugas yang lainnya seperti kemarin yang sudah berlalu itu proses pendaftaran dan verifikasi partai politik, keanggotaan partai politik, dan saat ini selain pembentukan badan ad hoc itu juga sedang dilakukan adalah proses verifikasi pencalonan anggota DPD. Jadi mereka ada memberikan dukungan melalui KTP-nya kepada salah satu calon DPD, dan itu sedang kita lakukan verifikasinya seperti itu. Inilah keseharian kita, selain ada tugas-tugas yang rutin yang sangat padat memang selama ini seperti itu. Berarti tahun 2023 menjadi tahun yang bisa kita katakan tahun politik. Dan mempersiapkan tahun 2024. Ya, karena pelaksanaan pencoblosan pemilu itu kan dilaksanakan pada awal. Pada tanggal 14 Februari 2024. Karena di awal 2024 itulah mulai hari pencoblosannya, makanya ini semakin dekat, jadi semakin banyak agenda-agenda yang kita laksanakan. Makanya kita siapkan dulu perangkatnya. Kita siapkan perangkat badan ad hoc khususnya, itu harus clear di bulan Januari ini seperti itu. Oh, gitu. Jadi sebagai orang muda nih teman-teman, kita juga pastinya bertanya-tanya nih Bang, apakah orang muda memiliki hak dalam memilih? Ya sebenarnya kita perlu mengkategorikan dulu orang muda itu seperti siapa. Ya kalau dari undang-undang kepemudaan itu usia muda adalah sampai dengan batas 30 tahun. Ya kan? Namun kalau kita melihat dari beberapa segmen milenial itu kelahiran 81 sampai dengan tahun 90-an saya lupa. Itu bahkan sampai dengan berusia yang sekitar 30-an tahun masih dikategorikan milenial seperti itu.
Jadi anak-anak muda ini sebenarnya yang sudah mempunyai haknya itu sudah bisa untuk memilih. Misalnya dia sudah berusia 17 tahun. 17 tahun. Ya itu sudah bisa milih. Ya contoh misalnya Nuha sekarang usianya berapa? 21 tahun. 21 tahun. Kalau 21 tahun berarti sudah bisa milih. Dan juga bisa juga misalnya yang belum berusia 17 tahun juga bisa juga milih jika dia sudah menikah. Nah, misalnya Nuha berusia masih 16 tahun, tapi kalau sudah menikah itu sudah bisa milih. Jadi 17 tahun atau sudah menikah atau pernah juga menikah. Misalnya sudah pernah menikah bisa, tapi belum 17 tahun itu juga bisa milih. Bisa juga memilih. Bisa juga memilih hal yang seperti itu. Makanya anak-anak muda ini saya rasa jika memenuhi dengan ketentuan yang ada itu memang sudah mempunyai hak untuk memilih. Jadi teman-teman ada sedikit info bagi teman-teman yang belum tahu bahwasanya kalau memang belum berumur 17 tahun tetapi sudah pernah menikah berarti boleh memilih, atau belum berumur 17 tahun sudah pernah menikah lalu pisah boleh juga memilih. Ada nggak Bang dari KIP atau teman-teman KIP berupaya nih atau mengkampanyekan bahwasanya memilih itu penting ya Bang kan? Ada nggak kampanyenya? Kita selalu mengedukasi masyarakat ya melalui media sosial yang ada, melalui media-media yang ada, misalnya apakah media online, media cetak, elektronik, dan itu kita selalu mengkampanyekan bagaimana anak-anak muda ini terutama sekali dan semuanya sebenarnya untuk memberikan hak suaranya pada saat pemilu maupun pilkada. Dan karena salah satu indikator kesuksesan pemilu itulah dengan tingkat partisipasinya tinggi. Jadi kalau misalnya tingkat partisipasinya rendah, itu berarti indikator kesuksesan pemilu itu masih sangat kurang seperti itu. Makanya pada pengalaman pemilu 2019, Banda Aceh itu di atas rata-rata nasional, yaitu 78,6%. 78,6%. Jadi tingkat partisipasi pemilih di Kota Banda Aceh ini merupakan ikhtiar kita yang kita lakukan pada saat itu dengan masifnya melakukan sosialisasi dengan melibatkan segala stakeholder yang ada. Kita melibatkan LSM, kita melibatkan anak-anak muda, kita juga melibatkan organisasi komunitas. Jadi kita libatkan semuanya untuk melakukan edukasi terutama sekali kepada komunitasnya seperti itu. Makanya dengan banyaknya kegiatan-kegiatan itu yang kita lakukan sehingga tingkat partisipasinya tinggi pada saat itu. Dan begitu juga ke depan untuk pemilu 2024. Setelah semua perangkat ini terbentuk, ya, ada PPK yang saya jelaskan tadi, ada juga PPS. Ini mereka yang ada petugas kita di Kota Banda Aceh 270 orang di tingkat kampung, tambah di kecamatan 45. Mereka juga akan menjadi tim kita dalam melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat di daerah mereka tinggal seperti itu. Itu termasuk orang muda nggak Bang? Di dalam rekrutmen ini kebetulan kemarin yang sudah terpilih yang sudah terpilih dan mereka sudah bekerja itu ada PPK. PPK itu dari 45 orang itu sekitar 40% lebih itu adalah anak-anak milenial. Dan orang tua yang berusianya lebih 50 tahun cuma dari 45 cuma 3 orang. Itu orang yang memang sudah tua. Jadi perlu juga kita orang-orang tua untuk memberikan petuah-petuah kepada yang masih muda seperti itu. Kemudian selain anak-anak muda juga yang PPK kemarin itu juga banyak adalah yang perempuan. Jadi ada 40% lebih juga merupakan anak-anak perempuan dari perwakilan perempuan yang menjadi petugas kita di tingkat kecamatan. Dan saya juga melihat dalam proses untuk kampung ini yang sedang kita rekrut juga masih sangat banyak juga perempuan-perempuan itu yang lewat ujian CAT kemarin, dan mereka tinggal tahap selanjutnya yaitulah wawancara. Kalau kita lihat dari segi umur juga masih banyak juga anak-anak milenial. Jadi anak-anak muda di Kota Banda Aceh saya melihat sangat aware terhadap
terhadap demokrasi ini, terhadap menyukseskan pemilu. Keterlibatan mereka sangat besar, saya rasa seperti itu, baik sebagai penyelenggara maupun sebagai teman-teman yang bergerak di bidang organisasi untuk menyukseskan pemilu, seperti ada MAHA misalnya, ada Gerak misalnya, dan juga ada komunitas-komunitas lainnya seperti itu. Ada Kamudemres juga. Ada Kamudemres juga. Makanya di Banda Aceh ini saya sangat optimis pemilu 2024 itu banyak anak-anak muda yang terlibat seperti itu. Mungkin ada tips nih Bang dari Bang Yusri sebagai pemilih yang cerdas. Bagaimana tuh Bang? Kalau kita melihat pemilih yang cerdas, mungkin teman-teman bisa melihat ya, nanti kan ada ada DCT, daftar caleg tetap. Di saat sudah ada daftar caleg tetap, teman-teman anak-anak muda bisa melihat, dan kami akan melakukan sosialisasi juga, menampilkan juga misalnya profil singkat dari caleg-caleg tersebut. Nanti teman-teman anak-anak muda bisa melihat bagaimana track recordnya, bagaimana rekam jejaknya, apa yang sudah dia berkontribusi untuk daerah, untuk bangsa dan negara. Jadi itu merupakan hal yang penting. Jangan asal pilih, jangan asal ada dikasih sesuatu langsung milih, tapi kita juga melihat track recordnya. Kenapa ini penting? Melihat rekam jejak. Kenapa ini penting? Karena ini berefek 5 tahun ke depan. Kalau salah dalam menentukan pilihan, tentunya itu akan juga berefek untuk daerah kita, untuk bangsa kita 5 tahun ke depan. Jadi makanya jangan asal dalam menentukan pilihan. Jadi perlu melihat benar-benar apa program yang dia tawarkan, apa visi misi yang dia tawarkan. Kalau memang sudah sesuai dengan apa keinginan kita, itu yang kita pilih. Saya rasa seperti itu dalam menentukan pilihannya, seperti itu, Dinda. Ya. Oke, untuk penutup nih Bang, apa sih harapan Bang Yusri ke depannya untuk pemilu di 2024? Harapan saya sebenarnya untuk pemilu 2024 ini banyak anak-anak muda. Saya selalu melalui media sosial yang ada, selalu mengajak anak-anak muda ini yang punya kapasitas, yang punya integritas untuk bergabung menjadi penyelenggara pemilu seperti itu. Meskipun tidak tercover semua sebagai penyelenggara pemilu ini, nantinya akan juga ada namanya relawan demokrasi. Relawan demokrasi ini. Jadi relawan demokrasi ini yang dibentuk oleh KPU, kita mengajak anak-anak muda untuk bergabung di dalam relawan demokrasi. Dan itu biasanya menjelang hari pemungutan suara seperti itu, sekitar 2 bulan atau 3 bulan ada relawan demokrasi untuk melakukan edukasi juga kepada masyarakat sesuai dengan basis yang ada. Intinya anak-anak muda ini harus berperan aktif di dalam untuk menyukseskan pemilu 2024. Kenapa? Karena kalau saya melihat dari persentasenya, pemilih itu paling banyak adalah kalangan milenial. Itu sekitar 40% lebih. Makanya kalau misalnya anak muda tidur, ya anak muda tengen kalau bahasa Aceh, jadi tidak peduli terhadap isu-isu pemilu dan demokrasi, ya mungkin kita tidak tahu nasib daerah kita, nasib bangsa kita ke depan. Karena sebenarnya negara dan bangsa ini, daerah kita itu berada di tangan-tangan pemuda. Makanya pemuda harus mengisi semua ruang yang ada, baik sebagai penyelenggara, sebagai relawan-relawan pemilu dan demokrasi, maupun sebagai peserta. Ya, misalnya ingin maju caleg, ingin masuk ke partai politik, silahkan. Jadi anak-anak muda ini harus mengisi semua ruang-ruang yang ada. Diberi kesempatan untuk menyukseskan supaya daerah kita, kota kita itu semakin baik ke depan. Mungkin saya rasa sedemikian. Oke, terima kasih Bang Yusri atas kesempatan dan waktunya. Terima kasih juga untuk teman-teman. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Orang muda, orang yang bisa. Demokrasi bersih tanpa korupsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.